Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafa Asadin. Saya dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya di kelas 1 D3 Teknik Informatika B angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang website yang telah saya buat sebagai memenuhi tugas workshop desain web dari dosen Pak Sauki. Ini adalah web parkiraman.id. Jadi ini adalah suatu web yang menyediakan pemesanan tempat parkir secara online dan menyediakan tempat parkir nyaman di seluruh Indonesia. Di web ini saya menggunakan HTML, kemudian CSS, lalu Bootstrap 5. Kemudian untuk animasi saya menggunakan AOS. Jadi nanti akan saya jelaskan, saya akan juga menggunakan live coding. Saya jelaskan seperinci sebisa saya, mulai dari navbar ini sampai akhir di footer. Baiklah, langsung saja. Saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code, VS Code, karena menurut saya ini lebih nyaman dan lebih praktis untuk saya. Jadi yang pertama kali kita buat dulu folder untuk menyimpan web kita. Di folder tersebut terdapat CSS, font awesome apabila diperlukan, kemudian image, ini letak gambar kita yang akan gunakan nanti, dan juga JavaScript. Kembali ke VS Code. Yang pertama, kita menggunakan kerangka awal dari website kita. Saya menggunakan HTML. Pertama kita klik new file, kemudian kita tuliskan index.html. Kemudian setelah kita buat, kita cari starter template yang telah disediakan oleh Bootstrap. Kita ke browser, kita klik Bootstrap. Kemudian kita masuk ke website dari Bootstrap. Di sana akan terdapat beberapa template, mulai dari starter template sampai bagian per bagian. Kita menuju ke docs, kemudian getting started, kita cari starter template. Nah, ini adalah starter template-nya. Ketika kita akan menggunakan, kita hanya perlu untuk mengcopy, kemudian setelah kita copy, kita paste, kita tempel di indeks HTML kita. Mengkopinya ada dua cara. Yang pertama secara manual, yaitu kita memblok atau gimana ini, blok semua, kemudian klik kanan lalu copy. Atau ketika kita merasa ini terlalu ribet, kita bisa menggunakan tombol copy ini, copy to clipboard. Kita copy, maka codingan ini semua akan otomatis tercopy dan kita hanya perlu menempelkan di indeks HTML kita. Tempel seperti ini. Kemudian setelah kita tempel, kita cek dulu apakah template ini bekerja atau tidak. Caranya, kita save dulu, Ctrl S, kemudian pergi ke folder tadi, indeks ini, lalu klik kanan. Saya menggunakan browser Firefox untuk menjalankan website saya. Klik Firefox. Ini opsional, jadi kita bisa menggunakan Google Chrome, kemudian kita bisa menggunakan Explorer, atau seperti saya juga menggunakan Firefox. Nah, seperti ini. Kalau muncul Hello World ini, berarti tandanya template yang telah kita copy tadi sudah berjalan di website kita. Lalu kembali lagi. Terus saya akan sedikit mengubah template maksudnya. Saya akan mengurangi kemudian menambahkan beberapa bagian. Yang pertama, di kolom script ini kan terdapat dua pilihan. Opsi yang pertama ada Bootstrap yang sama popper ini jadi satu. Yang opsi kedua, popper sama Bootstrapnya itu bisa.
saya menggunakan yang opsi kedua, jadi yang opsi pertama kita hapus. Kemudian ketika kita menuliskan codingan di HTML ini, apabila masih terdapat komen itu seperti ini, komen, nah maka codingan ini tidak dapat digunakan. Ketika kita ingin menggunakan, maka kita diharuskan menghapuskan komen tersebut. Kita hapus komen dan juga pasangannya. Lalu setelah warnanya berubah seperti ini, maka tandanya ini sudah dapat digunakan. Kalau masih seperti ini, tidak dapat digunakan. Jadi komen itu ada dua. Ketika kita mengetikkan codingan, kemudian kita tidak ingin menggunakan codingan tersebut, tetapi kita tidak mau menghapusnya, maka kita bisa menambahkan komen itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti ini, komen seperti ini digunakan sebagai judul atau membagi. Jadi ketika kita nanti ada suatu kendala dalam coding tentunya, maka ketika kita memberikan komen seperti ini, kita akan lebih mudah mencari di mana letak kesalahan kita, karena kita akan membagi suatu bab menjadi subbab tersendiri. Kemudian setelah ini, saya akan memasukkan CSS secara offline, kemudian JavaScript sama AOS sama Font Awesome akan saya gabungkan secara online. Jadi yang pertama saya masukkan dulu CSS-nya, lalu saya komennya ini bisa dilakukan secara manual, mengetik seperti ini, atau dengan cara yang otomatis, yaitu CSS ini. Kemudian kita cukup menekan tombol Ctrl disertai dengan tombol slash secara sama-sama. Nah, akan langsung membentuk komen. Dengan enter kita masukkan CSS, tapi sebelum itu saya kan masih membuat indeks HTML. Saya belum membuat CSS. Jadi saya tambahkan dulu di sini new file, kemudian style.css. Nah, ini CSS-nya sudah berhasil kita buat. Lalu kita sambungkan ke HTML-nya dengan mengetik link. Lalu ketika sudah muncul library-nya, kita cukup mengklik enter, akan otomatis masuk. Kemudian di kolom href ini kita sambungkan ke alamat dari style.css. Untuk mengecek href ini menuju kemana, kita cukup menekan Ctrl disertai dengan space. Lalu akan muncul alamatnya. Jadi ada CSS ini, font image, kemudian yang saya cari tadi style.css, kita langsung mengklik seperti ini, enter. Atau ketika kita ingin menulis manual, kita juga bisa menuliskan style.css seperti ini. Jadi ada dua, langsung menuju alamatnya atau kita menulis secara manual. Lalu setelah CSS kita sambungkan juga Font Awesome. Kita komen dulu sebagai sparetnya, sebagai pemisah Font Awesome. Lalu kita komen Ctrl slash, kemudian seperti ini lagi, link, lalu enter. Dan karena Font Awesome sama AOS ini saya sambungkan secara online, kita cari dulu linknya di Google. Href, kita cari di Google, saya ketik Font Awesome yang CDN supaya lebih simple menurut saya. Nah, udah ada web untuk penyedia linknya. Saya cari yang cdngs.com, klik, kemudian masuk. Setelah itu ada beberapa link yang bisa digunakan. Saya menggunakan yang paling atas, yang merah ini. Klik copy URL, kembali lagi ke codingan. Lalu di href ini saya paste, saya tempel di sini. Kemudian setelah berhasil, saya masukkan juga AOS. Ini animation on screen, jadi nanti akan ada animasi gambarnya. Setelah itu saya komen,
Lalu seperti atas, link href-nya saya cari secara online. Saya ketik AOS CSS. Nah, ini yang paling atas mykesnik.github. Saya klik. Jadi nanti ada beberapa template yang kita bisa gunakan. Tapi sebelum kita menggunakan template ini, kita sambungkan dulu HTML kita dengan AOS. Scroll down paling bawah, kemudian kita menemukan ini CDN sources. Nah, CDN source-nya ini ada CSS, ada yang untuk CSS-nya, kemudian untuk JavaScript, kemudian initialize-nya. Nah, pertama saya sambungkan dulu yang versi CSS-nya. Ini saya copy, kemudian saya tempel di sini. Terus setelah itu bagian script-nya, script ini saya copy, taruh di sini, dan juga initialize-nya. Ini copy, taruh di sini. Selesai. Terapikan. Nah, mantap. Kemudian untuk title saya ubah untuk judul web saya, yaitu parkiraman.id. Lalu H1 ini saya hapus karena saya tidak memerlukan. Hapus, lalu Ctrl S, saya cek dulu apakah sudah masuk. Nah, seperti ini. Jadi H1 di sini tadi saya hapus jadi hilang. Kemudian title saya ubah jadi parkiraman.id. Lalu setelah itu di sini terdapat navbar sama banner. Jadi untuk navbar dan banner ini saya jadikan satu dalam header. Kembali ke codingan, body, kemudian kita komen dulu header. Jadi ini sebagai penanda kalau ini codingan untuk header. Kemudian mulai mengcoding, kita klik dulu header, lalu saya tambahkan class supaya nanti ketika masuk ke CSS lebih mudah. Saya juga kasih nama header. Terus di header ini terdapat dua, yaitu pertama navbar dan yang kedua banner. Jadi untuk navbar dulu kita buat navbar. Kembali lagi ke website dari Bootstrap, kita cari template untuk navbar. Ada dua cara. Yang pertama secara manual kita masuk ke components, kemudian kita cari navbar. Ini navbar, kita klik. Atau ketika kita merasa ini terlalu lama, kita bisa mengetik di sini navbar, kolom pencarian, kemudian dicari. Nah, akan muncul beberapa template yang dapat kita gunakan. Ada yang menggunakan drop down, ada yang menggunakan link, menggunakan div, menggunakan button. Saya akan menggunakan navbar yang sederhana dulu, seperti ini. Tapi ini menggunakan nih. Saya inginnya menggunakan yang div. Nah, ini menggunakan div. Kemudian cara menggunakannya seperti awal tadi starter template. Yang pertama kita bisa memblok semua, kemudian kita klik kanan copy, atau dengan ini copy dan akan otomatis tercopy. Kembali ke codingan, kita taruh di sini untuk tadi navbar, template navbar, paste. Kemudian kita cek dulu apakah sudah berhasil dimasukkan. Kalau di sini kita reload. Nah, jika sudah muncul, berarti cara kita memasangnya itu sudah benar. Kemudian di navbar ini terdapat icon. Lalu di sini terdapat pisah dari navbar dengan navbarnya terpisah. Kemudian ini ada beranda tentang kami, tutorial, dan hubungi kami. Jadi ini yang pertama saya taruh di tengah. Seperti ini ada batas kanan kiri.
saya taruh tengah menggunakan kontainer. Kemudian navbar ini saya ubah menjadi logo, lalu di sini terpisah, dan home features facing disable ini saya ganti dan berada di sisi kanan. Jadi yang pertama, kita taruh dulu navbar ini di tengah-tengah layar kita. Kembali ke codingan, kemudian saya akan menggunakan kontainer. Tetapi di sini terdapat kontainer fluid. Jadi bedanya untuk kontainer fluid itu posisi navbar, posisi codingnya itu memenuhi layar, jadi full, kanan kirinya full. Tapi kalau kita pakai kontainer, maka akan ada jarak dari kanan dan kiri. Ctrl S, kembali lagi, kita reload. Nah, maka akan ada jarak dari kanan dan kiri. Kemudian navbar sama home ini akan saya pisah. Jadi kembali ke codingan lagi, cari div class navbar nav. Navbar nav ini akan saya tambahkan ms auto, ms auto ini supaya navbrand ini terpisah dengan navlink. Ctrl S, reload. Nah, maka ada jarak seperti ini, pisahan. Setelah itu navbar akan saya ubah menjadi logo. Yang ini saya hapus, lalu akan saya tambahkan logo. Caranya, saya ketikkan image, kemudian ketika muncul library langsung ketik enter, klik enter. Terus di search ini kita masukkan gambarnya yang ingin kita gunakan, logo yang ingin kita gunakan. Caranya seperti tadi, kita cari dulu alamatnya, bisa menggunakan manual dan kita menuliskan image / logo seperti ini, atau ketika kita ingin otomatis, kembali lagi, langsung klik Ctrl dan space, maka akan muncul alamatnya. Kita cari di mana kita meletakkan tadi. Karena saya meletakkan di image, saya klik img, terus kita pilih mana yang akan kita gunakan. Saya menggunakan logo. Kemudian setelah itu saya tambahkan class. Class ini berfungsi ketika nanti akan saya edit di CSS supaya lebih mudah. Saya tambahkan class dengan judulnya juga logo. Ctrl S, kembali ke sini, kita reload. Nah, akan berubah menjadi logo, tapi ukurannya kebesaran. Gampang, ini nanti akan diatur di CSS. Kita benahi dulu yang ini, kita ganti yang pertama home ini kita ganti beranda, lalu features ini kita ganti tentang kami, pricing saya ganti tutorial kalinya 1. Kemudian kurang satu lagi, yaitu hubungi kami. Link ini akan saya copy, saya paste di bawahnya, dan ini saya ganti menjadi hubungi kami. Kemudian setelah itu disable ini tidak saya perlukan, jadi saya blok, kemudian hapus dan Ctrl S jalankan. Nah, berhasil diubah. Kemudian setelah HTML kita ubah, tampilannya akan kita ubah. Yang pertama, ukuran logo ini akan saya perkecil supaya lebih sesuai dengan ukuran navlink. Jadi pergi ke CSS, sini pertama body, saya masukkan posisinya, position relatif, kemudian ini sebagai akar, marginnya 0, kemudian paddingnya juga mengikuti margin yaitu 0 supaya setia. Setelah itu
header. Di rangka paling luar kan ada header. Jadi header ini saya atur dulu. Kemudian aturan di CSS, ketika kita akan mengubah tampilan dari suatu kelas, maka kita perlu menggunakan awalan titik. Titik, kemudian kelas tersebut namanya apa. Di sini paling luar namanya kelas header. Jadi saya menggunakan titik header. Header. Height-nya 100 ph, kemudian paddingnya margin bottom, ya margin bottomnya saya masukkan 10 em. Setelah header saya atur, kemudian saya atur logo. Nah, kelasnya ini kan kelas logo, jadi saya masukkan titik logo, kemudian di dalamnya tingginya 48px, kemudian padding nanti ada jaraknya 2px dan 10px. Setelah itu kita coba jalankan, save, lalu ke browser. Nah, akan langsung berubah menyesuaikan ukuran. Jadi kalau gini kan tampilannya lebih tertata dan lebih rapi. Setelah itu di sini di Navlink, yang pertama yaitu fontnya ini berbeda, itu pertama. Kemudian yang kedua, ukuran, font size nya berubah. Setelah itu warna, colornya berubah menjadi hitam. Kemudian ada hover itu perubahan ketika ditunjuk. Jadi seperti ini, perubahannya ada dua. Perubahan yang pertama, posisinya akan naik, dan perubahan yang kedua akan berganti warna menjadi oranye. Jadi kita kembali lagi ke codingan, kemudian kelasnya di sini, kelasnya itu menggunakan ini Navlink, kelasnya Navlink. Seperti tadi ketika kita akan mengatur kelas, jadi kita awali dengan titik, kemudian Navlink, lalu yang pertama itu fontnya di sini saya menggunakan Google Fonts. Caranya kita pergi ke Google, ke browser, kemudian di sini kita ketikkan Google Font, cari di paling atas ada Google Fonts, masuk ke websitenya. Di kolom pencarian saya menggunakan font EXO. Nah, ini EXO 2. Lalu saya menggunakan yang ini Semibot 600, jadi ada 2 Semibot 600 yang huruf tegak berdiri, lalu ada italic ini yang miring. Saya menggunakan yang tegak berdiri. Caranya langsung kita klik select the style, lalu karena saya menghubungkannya di CSS dan secara online, langsung masuk ke import ini, kita upload, kemudian kita copy, klik kanan copy, dan kita masukkan di CSS di paling atas sendiri. Ini kita enter supaya turun, dan kita paste di atas sendiri. Kemudian setelah kita paste alamatnya, kita panggilnya menggunakan font family, dan di sini tersedia yaitu font family EXO sans serif. Ini kita copy, lalu kita hubungkan di sini tes font family EXO sans serif. Kita jalankan dulu apakah sudah benar menggunakannya. Reload. Nah, otomatis akan berubah menyesuaikan font yang tadi. Tuh kan, sama kan? Sama. Setelah itu, setelah kita merubah fontnya, kita ubah ukurannya, font size-nya. Font size Nah, ini font size
saya menggunakan 18 px, kemudian colornya saya ubah hitam semua, black, dan juga important supaya berubah. Ctrl save, jalankan. Nah, akan berubah jadi lebih besar dan warnanya hitam. Kemudian setelah kita ubah ukuran, warna, dan fontnya, kita beralih ke hover. Hover itu perpindahannya, perubahannya. Caranya, kelas ini kita panggil lagi di sini nav link, kemudian kita tambahkan hover, yaitu titik 2 hover. Hover ini perubahannya pertama yaitu warnanya tadi kan berubah menjadi orange ketika ditunjuk, yaitu color. Saya menggunakan dark orange, dan tak lupa important. Ctrl S, jalankan. Nah, ketika kita tunjuk, jreng, berubah menjadi warna orange. Setelah itu transisi pergerakan yang ke atas tadi. Yang pertama di hover ini kita tambahkan transisi transformnya menggunakan translate Z karena ini perubahannya ke atas. Tapi kalau perubahannya kanan kiri menggunakan translate X. Translate Z perpindahannya sebesar -8px. Kalau saya tidak menggunakan minus, pergerakannya akan ke bawah. Karena pergerakannya ke atas, saya menggunakan -8px. Terus di navlink awal saya tambahkan transisi. Transisi ini nanti akan berhubungan waktu pergerakannya. Transisinya saya buat titik 3s. Maksudnya itu perubahannya sebesar 0,3 detik. Ctrl S, kita coba dulu apakah berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini. Jadi ada dua hover, yang pertama warnanya, yang kedua pergerakannya, transformnya ke atas. Lalu ketika kita menggunakan bootstrap, yang perlu kita lihat itu responsifnya, karena web sekarang itu yang diperlukan itu responsif. Responsif itu tampilan ketika kita membukanya di layar handphone, jadi di layar yang lebih kecil. Jadi ada dua tampilan. Yang pertama tampilan display utama ini untuk laptop atau layar yang ukurannya besar. Kemudian untuk responsif itu layar HP ataupun tablet atau layar yang lebih kecil dari laptop. Cara kita mengecek itu sangat mudah, karena di sini saya menggunakan Mozilla Firefox. Cukup klik ini, minimize, restore down. Nah, ini maka akan langsung berubah. Jadi ukurannya akan berubah. Ini tampilan ketika di layar laptop, dan ketika tampilan di layar HP akan muncul tombol seperti ini. Ini diklik, nah akan turun. Tak lupa juga seperti ini. Nah, mantap. Oke, tampilan dari layar sudah, tampilan dari navbar sudah terbuat dengan baik. Kemudian kita beralih ke banner. Nah, banner ini juga terdapat di dalam header jadi satu dengan navbar. Tapi banner ini menggunakan kolom, jadi kolom 6. Untuk masalah kolom, layar website terbagi menjadi 12 baris. Ada 12 baris. Ketika kita membutuhkan dua tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan kolom 6, jadi 6 di kiri 6 di kanan, atau 8 di kiri 4 di kanan, atau sebaliknya. Jadi terserah, bisa diatur sesuai dengan keinginan. Bisa 66, bisa 84, bisa juga dengan 10.2, tapi normalnya itu antara 66 atau 84. Setelah ini kembali ke codingan di index.html. Kemudian paling bawah ini nav. Jadi ini banner kan masih masuk di dalam header. Jadi di bawah nav ini kita enter buat ruang baru untuk banner. Kemudian kita ketikkan secara manual. Yang pertama kita buat section. Section ini
kerangka paling luar dari bannernya section, saya tambahkan ID-nya digunakan untuk penanda, jadi nanti ketika di CSS akan lebih mudah. ID-nya juga saya tuliskan banner, kemudian ini taruh bawah. Di dalam section kita masukkan kontainer supaya si banner ini lurus dengan navbar, jadi di dalam web ini nanti terdapat ruang kosong di kanan dan kiri. Itu fungsinya fungsinya kontainer. Caranya ini cara yang manual. Pertama kita klik div, ketika sudah muncul labelnya enter, kemudian di dalam div ini kita tambahkan class container seperti ini. Tapi ini terlalu lama, ada cara cepatnya. Jadi ini semua dihapus dulu. Cara cepatnya kita tuliskan div, kemudian kelasnya tadi kita cukup tambahkan seperti ini, div titik container. Jadi div ini kerangkanya, titik container ini sebagai kelasnya. Setelah itu enter, nah seperti ini langsung jadi div class container. Kemudian di dalam container saya tambahkan row menggunakan cara cepat tadi, div titik row, enter. Nah akan langsung berganti. Di dalam row akan saya bagi menjadi dua kolom seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu kolom kiri logo, kolom kanan ini tulisan, menggunakan kolom 6. Jadi pembagiannya itu rata, 6 di kiri 6 di kanan. Codingan kolomnya ini saya masukkan ke dalam kelas, jadi seperti tadi cara cepat, div titik call, kemudian md, lalu 6, enter. Kemudian ini untuk kolom pertama, lalu ini kita copy, taruh bawahnya, dan ini untuk kolom yang kedua. Kolom yang pertama saya isikan itu gambar. Jadi seperti di navbar tadi, kita tuliskan image, lalu enter. Kemudian gambarnya saya masukkan secara otomatis menggunakan Ctrl space, kemudian image, kemudian banner logo. Nah ini yang saya gunakan. Atau bisa menggunakan cara manual, yaitu kita menuliskan satu-satu mulai dari image, kemudian slash nanti akan mengarah ke alamat dari gambar yang akan kita gunakan. Setelah itu, sebelum search ini saya tambahkan kelas. Mungkin tidak perlu kelas, langsung saja search ini alt, kemudian kita coba menjalankan apa yang akan keluar. Nah muncul dari gambar yang tadi di kolom 6. Setelah itu saya tambahkan teks. Oh ini kurang pasangannya, ini jomblo ini. Nah oke, seperti ini. Ini saya hapus dulu supaya lebih rapi. Enter, div titik call md 6. Nah, oke seperti ini. Jadi kolom md 6 ini kolom yang kedua. Di kolom kedua saya tambahkan teks. Yang pertama judulnya menggunakan H1. Jadi untuk ukuran teks itu ada 6, mulai dari H1, H2, H3 sampai H6. Ini H1 yang paling besar. Jadi semakin besar angkanya itu semakin kecil ukurannya. H1 ini semakin besar, yang paling besar. Di H1 saya tuliskan bingung parkir. Ribet banget. Jadul banget, maaf. Jadul banget.
adjustable banget. Lalu isi dari ini saya menggunakan paragraf P, enter. Isinya itu seperti ini. Jadi di sini kan ada ini sebagai H1, kemudian ini P itu paragrafnya, isinya. Kemudian ada dua button, dua tombol. Mungkin saya atur ini dulu. Buttonnya akan nyusul, Ctrl S, kemudian ke browser, kita reload. Nah, seperti ini muncul tapi belum diatur. Jadi saya atur dulu. Jadi akan fontnya berubah, kemudian setelah font itu warnanya ini berubah, dan ini akan turun. Kembali ke codingan. Supaya turun, antara parkir dan adjustable banget ini akan saya tambahkan BR. Jadi untuk adjustable banget ini masuk ke dalam BR supaya turun. Ini saya cut, kemudian BR. Dalam BR kita paste lagi, kita coba lihat. Nah, adjustable banget akan turun di bawah paragraf dari bingung mikir parkir. Terus kembali ke codingan. Di codingan ini saya tambahkan kelas supaya bisa diaturnya itu lebih mudah. Di S1 saya tambahkan kelas big text yang besar. Kemudian ini teks yang kecil di P ini saya tambahkan kelas juga small text. Nah, seperti ini. Small text, kemudian Ctrl S, berpindah ke style.css. Di CSS-nya juga saya atur. Yang pertama untuk big text. Apa ini? Big text. Yang pertama ukurannya. Ukuran akan saya ubah. Ukurannya 52, font size 52px, kemudian marginnya saya menggunakan 140px dan 0. Lalu margin bawahnya, margin bottomnya itu 20px, bottom 20px, kemudian colornya, warnanya itu dark orange. Lalu font weight bold ini supaya lebih tebal. Font weight bold, nah ini supaya lebih tebal. Terus saya coba. Nah, ini kan menjadi turun dan hurufnya berubah. Oke, setelah itu, setelah big text, berpindah ke small text. Small text. Nah, ini lebih turun gini. Small text. Untuk yang P ini, yang pertama saya ubah yaitu ini font family-nya, kemudian marginnya saya ubah. Ini kan sedikit menjorok ke kanan, dan ini itu lurus. Jadi ke sini
pertama font family. Font family kita bisa mengcopy yang di atas ini. Font family EXO sans serif, copy, taruh di sini. Kemudian marginnya supaya lebih ke kanan 0 10 px. Ctrl save, kemudian kembali ke browser, reload. Nah, akan berubah sedikit menjorok ke kanan dan fontnya ini berubah. Nah, oke, sudah sama. Oh, gambarnya ini akan saya besarkan sedikit. Di HTML-nya langsung aja. Ini akan saya tambahkan width 100%. Oke, kita coba. Nah, besar lagi ya, sama kan? Sama. Kemudian kita cek dulu untuk masalah button ini. Kita tambahkan button di kolom yang kedua. Caranya yang pertama, kita menggunakan A, enter. Kemudian ref-nya ini saya kasih tagar. Lalu saya tambahkan kelas supaya enak nanti ketika akan diedit. Kelasnya btn, karena ada 2 button, saya kasih nama btn first. Kemudian copy taruh di bawahnya. Ini saya kasih nama btn second. Oke. Kemudian yang pertama ini get started get started. Kemudian yang kedua sign in. Oke. Kita Ctrl S dulu, kita coba cek bagaimana hasilnya. Salah. Sini. Nah, ini sudah muncul. Tapi belum membentuk button. Kita ngaturnya itu di CSS. Ke CSS, small text. Kemudian yang pertama, kita bentuk dulu buttonnya. Jadi ini untuk keseluruhan. A, kemudian kelasnya button. A, kemudian kelasnya btn. Ini supaya keseluruhan membentuk button. Pertama, margin saya masukkan 38 px dan ke kanannya 10 px. Kemudian lebarnya 130 px. Lalu padding 10 px. Kemudian border radius ini untuk membentuk kalau ketika kita tidak menambahkan border radius, maka bentuknya akan kotak. Dan border radius itu semakin banyak border radius, maka akan membentuk lingkaran seperti ini. Bentuk sudutnya itu seperti ini, lingkaran. Ketika codingan, border radiusnya saya pakai 20 px. Lalu font family ini kan mengikuti atas ini ya, font family-nya menggunakan EXO. Jadi ini saya copy lagi, saya paste di sini. Oh maaf, salah. salah. Ambil di sini font family, daripada nulis kan lebih enak ngopi kan. Ngopi, paste. Setelah itu coba di Ctrl S, bagaimana jadinya. Yang ini. Nah, seperti ini.
sudah muncul tapi belum membentuk border. Jadi kita membentuk button maksudnya. Jadi kita perlu memberikan warna supaya terlihat. Karena ini kan sudah ada tapi warnanya putih. Kita beri bentuk seperti ini, kita kasih warna, kemudian kita pakai hover. Jadi kembali lagi ke coding. Ini untuk keseluruhan. Kemudian kita mengkhususkan. Yang pertama untuk button yang pertama. A, kita panggil lagi A btn first. A button first. Yang pertama background colornya kita masukkan dark orange, karena ini kan ini kan dark orange dan yang ini pakai putih, tapi ini menggunakan border. Jadi ini dark orange, kemudian color teksnya tagar FFF putih. Ctrl S, kita cek lagi memastikan apakah benar, reload. Nah, membentuk seperti ini. Tapi ini belum ada hovernya, jadi cuma manual seperti ini. Kembali lagi ke codingan, kita atur yang button second seperti atas, A titik btn second. Second, kemudian kita masukkan. Nah, setelah itu yang kita pertama backgroundnya transparan atau putih, mengikuti air awalnya, karena di sini putih jadi background transparan akan berubah warna jadi putih. Kemudian border ini digunakan untuk ini, ini jadi di sini ada border warnanya itu orange. Border 1px, kemudian solid warnanya dark orange. Setelah border kita tambahkan color. Ini untuk warna teksnya 333. Ini hitam sedikit keabu-abuan, hitam tapi tidak pekat. Ctrl S, kita lihat, reload. Nah, membentuk seperti ini. Membentuk color. Terus kembali lagi ke codingan, kita atur yang hover, yaitu pergerakannya. A btn 2 hover. Lalu di hover ini kita atur lagi. Yang pertama itu backgroundnya di sini ketika di hover akan berubah menjadi warna orange. Nah, mengikuti yang get started ini. Jadi kita cukup mengubah satu menjadi dark orange. Kemudian bordernya itu pembatasnya tidak ada, non. Kemudian color warnanya itu menjadi putih, FFF seperti yang button first. Lalu box shadow ini untuk bayangan kedua-duanya. Box shadownya itu 5px 10px, warnanya 999. Ini putih tapi sedikit keabu-abuan, jadi putihnya itu tidak putih bersih, putih sedikit mangkak lah istilahnya. Putihnya putih ya gitulah, nggak putih bersih. Kalau transisi ini waktu berubahnya seperti yang atas tadi, titik 3s ini 0,3 detik. Dan kita jalankan. Sepertinya laptop saya sedikit ngadet. Ini yang awal. Ini saya reload. Sudah.
Nah, akan muncul border dan ini warnanya berganti seperti ini ya. Mantap, sudah berubah. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada yang kurang. Ini sudah. Oh ya, saya kelupaan, dicek dulu untuk yang responsif. Nah, responsifnya amburadul kan. Navbar aman, bannernya amburadul. Amburadul gini. Jadi ketika kita ingin menggunakan dua display yang pertama itu untuk layar laptop, kemudian untuk display HP, kita bisa menggunakan add media. Add media yang pertama, jadi kita taruh di sini, kita kasih seperti ini, desktop version. Jadi yang di dalam sini itu untuk desktop versionnya, dan yang di atas ini untuk keseluruhan. Jadi keseluruhan tampilan, termasuk juga tampilan responsif. Desktop version kita menggunakan add media. Add media saya menggunakan minimal lebarnya itu 992 px. Jadi mengikuti lah ya di sini. Lalu tadi kan ketika kita responsifkan itu amburadul masalah ininya. Oh iya, di sini yang kita atur pertama di sini kan untuk navbar itu menggunakan huruf besar, tapi ketika di responsif hurufnya kecil. Itu yang web saya yang jadi, dan web saya yang sekarang ini untuk keseluruhannya hurufnya kecil, ketika di responsif hurufnya kecil. Berarti kita ubah dulu untuk tampilan layar laptop itu ketika tidak responsif itu menjadi huruf besar. Caranya kita masuk ke add media, kemudian navlink. Karena tadi kan namanya navlink kelasnya. Navlink di sini itu tidak ada seperti ini. Ini keseluruhan umumnya. Kemudian di sini saya tambahkan text transform. Jadi ini nanti akan berubah. Text transform uppercase. Nah, uppercase ini hurufnya lebih besar. Ctrl S kita jalankan. Nah, jadi huruf besar. Dan ketika kita responsifkan tetap huruf kecil. Mantap. Nah, baru selesai. Kemudian ini H1-nya kita ubah. Di sini juga namanya tadi H1 itu ini big text. Kita panggil lagi kelas big text. Berarti tadi kan ketika kita responsifkan itu kebesaran. Berarti big text yang ini untuk font size, kemudian margin bottom ini itu untuk tampilan laptopnya. Jadi saya copy, saya taruh di sini. Ini dirapikan. Tab. Kemudian big text yang di tampilan umum, tampilan responsif juga ini akan saya ubah. Yang pertama font size. Font size saya menggunakan 38 mungkin. 38. Kemudian marginnya 55px dan ke kanan 10px. Terus margin bottom itu 18px. Cek ke bawahnya. Coba, semoga berhasil. Ketika kita menggunakan tampilan layar utama, nah tidak berubah kan, tapi ketika kita responsif, nah seperti ini akan terlihat lebih rapi dan lebih tertata. Oke, selesai. Kita cek dulu apakah ada kesalahan lagi.
Mungkin ini tak coba. Oh iya, saya menggunakan AOS, lupa AOS. Di ini kan ada animasinya. Nah, ada animasi kan? Dan kayak di sini tidak ada. Jadi kita perlu menambahkan animasi menggunakan AOS. AOS itu animation on screen. Tadi kan kita sudah menyambungkan animasi tersebut menggunakan link ya secara online. Maaf, sepertinya laptop saya sedikit ngadat. Nah, ini sudah. Kembali ke teks. Nah, ini kan tadi kita sudah menyambungkan secara online ya. Ini AOS linknya. Setelah itu, cara kita menyambungkan, kita pergi ke link tadi AOS, kita cari template yang sesuai dengan harapan kita. Sepertinya ini laptop saya sedikit ngadat, mohon maaf sebentar. Mungkin terlalu berat karena laptop saya juga kentang, mohon maaf. Nah, ini sudah. Kita cari yang sesuai dengan keinginan kita. Atas sendiri. Bentar, kita lihat dulu. Ini apa kok buka Google Player-nya? Cancel, kita X. Nah, supaya lebih enteng. Di ini dia, jadi kita menggunakan untuk gambar itu ke kanan, dan untuk teksnya itu flip, ntar. Jadi kembali ke sini, ke kanan. Set. Oh, ini cara menggunakan AOS itu sangat mudah. Jadi yang pertama, kita ambil dulu link ini. Kita ambil yang data AOS. Div-nya nggak perlu karena kan sudah ada div. Kita copy ini data AOS, path right, copy, kita taruh di codingan kita. Di HTML-nya kita cari yang kelasnya dari gambar logo tadi. Nah, ini width, kemudian kita taruh sampingnya width ini, kita paste data path right. Kemudian kita coba dulu Ctrl S, kita jalankan. Salah, mohon maaf. Nah, ini yang benar. Seret. Nah, tapi kurang smooth. Ini kan bisa. Nah, seperti ini, ada sedikit jedanya. Ini terlalu cepat. Jadi kita kembali lagi ke codingan. Di codingan ini kita tambahkan durasi. Jadi langsung saja klik di sini, data dash AOS, kemudian durationnya ini saya masukkan 3000. Bismillah, semoga bisa. 3000, kita coba reload. Nah, mantap, ini ada sedikit jeda waktunya. Kemudian kita cari yang teks ini, kita menggunakan yang memutar tadi. Ini kita copy lagi seperti tadi, flip right, kita cari yang flip, kemudian kembali ke codingan, kita taruh di kan ngadat lagi. Mohon maaf, mohon bersabar, ini ujian dari laptop. Ini sudah alhamdulillah muncul. Di kelas call MD6 sampingnya kita tambahkan data AOS tadi, kita paste. Tak lupa juga kita ambil di sini durasinya supaya sama. Durasi kita juga paste. Setelah itu Ctrl S, lalu kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi seret. Nah, bagus kan? Bagus. Jadi seperti ini. Oke. Sekian dari saya untuk part 1 kali ini. Jadi ini part 1, nanti ada kelanjutan partnya.
Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.